Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Hari ini kita telah memasuki Minggu Biasa yang ke-16 tahun C. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Kutipan pendek ini menceritakan dua bersaudara, Marta dan Maria, yang menyambut kedatangan Yesus. Mereka tinggal di Betania. Betania ini sebuah kota di pinggiran Yerusalem. Kota ini atau daerah ini merupakan daerah orang-orang yang secara ekonomi mapan. Rupanya kedua bersaudari ini adalah juga murid-murid Yesus. Kita ingat Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Dan ketika dia melewati kota Samaria, orang-orang Samaria menolak dia karena tujuannya ke Yerusalem. Maka Yesus mengarahkan perjalanannya ke kota-kota yang lain. Dan tentu Yesus sudah mengutus satu atau dua muridnya mendahului dia untuk memberitahukan kepada Marta dan Maria bahwa dia akan mampir ke rumah mereka. Kita bisa membayangkan bagaimana Marta dan Maria begitu antusias, begitu senang mendengar berita bahwa Yesus akan mampir di rumah mereka. Beberapa hari sebelum rombongan Yesus tiba, mereka pasti sudah menyiapkan segala macam hal. Rumah dibersihkan, kamar-kamar disiapkan, dan tidak ketinggalan sebagai ibu-ibu mereka menyiapkan berbagai macam makanan, panganan, kue-kue yang akan dipakai untuk menyambut kedatangan Yesus. Saya membayangkan bahwa kedua bersaudara ini juga membuatkan kue istimewa yang disukai oleh Yesus. Dan itu semua dilakukan dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita karena Yesus akan datang ke rumah mereka. Ketika Yesus masuk ke rumah mereka, mereka menyambutnya tentu juga bersama dengan murid-murid di sekitar Betania. Dikatakan oleh Lukas bahwa banyak wanita ikut menjadi murid Yesus dan mereka melayani rombongan Yesus dengan harta kekayaan mereka. Saya kira di sekitar Betania juga banyak murid-murid Yesus yang sudah diberi tahu bahwa Yesus akan datang, dan pasti mereka berkumpul di rumah Marta dan Maria ini. Seringkali ketika orang membaca kutipan pendek ini, mereka salah mengerti bahwa Marta ini sebagai kelompok orang-orang yang aktif, sedangkan Maria ini sebagai kelompok orang-orang yang kontemplatif. Karena Marta sibuk melayani, sedangkan Maria duduk di dekat kaki Yesus mendengarkan dia. Satu hal yang sebetulnya agak aneh pada zaman itu. Wanita jarang sekali diikut sertakan dalam pertemuan pengajaran seorang guru. Kebanyakan yang berkumpul di sekitar guru adalah laki-laki. Wanita di belakang melayani. Maka protes Marta kepada Yesus sangat masuk akal. Marta minta kepada Yesus supaya Maria membantu dia melayani di belakang,
melayani semua orang, bukan malah duduk di kaki Yesus. Namun sebetulnya kedua perempuan ini sedang dalam perjalanan atau sedang dalam rangka mendukung perjalanan Yesus ke Yerusalem. Yesus pasti sudah memberitahukan apa yang akan terjadi di Yerusalem, bahwa dia akan menderita, akan disalibkan, bahkan akan wafat disalib. Maka yang dibuat oleh Marta dan Maria adalah sebuah dukungan terakhir untuk Yesus. Marta ingin memberikan yang terbaik sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Dan tentu saja Yesus amat membutuhkan dukungan persaudaraan, dukungan cinta kasih yang tulus sebelum dia mengalami penderitaan. Maka Marta selalu memasak yang terbagus untuk Yesus dan ingin Yesus menikmatinya. Maka ketika Marta protes kepada Yesus, Yesus menjawab, "Marta, Marta, kamu menyibukkan diri dengan banyak perkara. Maria telah mengambilkan sesuatu yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maksudnya, hidangan yang sudah dibuat oleh Marta, yang dikhususkan untuk Yesus, sudah dihidangkan oleh Maria, dan Yesus sudah memakannya, sudah menikmatinya dengan gembira, dengan puas, dan itu cukup untuk Yesus. Sedangkan Maria nampaknya dia lebih suka menyerap ajaran Yesus. Ini adalah kesempatan terakhir Yesus mampir ke rumah mereka. Maka Maria tidak ingin pesan-pesan Yesus yang terakhir, wasiat Yesus yang terakhir tidak tercatat di dalam hatinya. Salah satu bentuk dukungan Maria kepada Yesus yang sedang mengarahkan perjalanannya ke Yerusalem adalah menyerap ajaran-ajaran Yesus dengan duduk di kakinya mendengarkan dia. Nantinya Maria akan menjadi seorang pewarta kabar gembira. Dialah yang akan menceritakan siapakah pribadi Yesus dan apa yang diajarkan oleh Yesus. Dua bersaudara ini dengan cara masing-masing mendukung Yesus, menyemangati Yesus, dan menerima Yesus serta pengajarannya. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dari kedua bersaudara ini kita belajar sesuatu. Bagaimana mendukung mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan, yang sedang menghadapi persoalan. Kita ingat kisah Yesus mengenai orang Samaria yang baik hati yang kita renungkan minggu lalu. Sesama adalah dia yang menolong orang yang jatuh ke tangan penyamun. Marta dan Maria menempatkan dirinya sebagai sesama bagi Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Inilah yang ingin diajarkan kepada kita. Yesus telah menjadi sesama bagi kita dengan mengalami penderitaan untuk penebusan dosa-dosa kita. Apakah kita juga menjadi sesama bagi Yesus? Maka ketika kita menengok orang sakit, ketika kita mendukung mereka yang sedang menghadapi persoalan, kita sedang menjadi sesama bagi mereka.
Inilah teladan Marta dan Maria yang menjadi sesama bagi Yesus. Semoga kita pun bisa seperti mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.